Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sesuai dengan judul video ini, kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menentukan pokok-pokok pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menentukan tujuan teks pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, menelaah gagasan atau pesan dalam pidato persuasif yang dibaca dan didengar. Sudah pernahkah kalian melihat seseorang berpidato? Misalnya ketika guru atau kepala sekolah kalian memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan. Atau kalian pernah melihat video presiden ketika berpidato? Nah, jika sudah pernah melihat dan kalian tertarik untuk dapat berpidato seperti mereka, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat sebuah teks pidato. Apa kalian sudah siap? Mari kita masuk ke materinya. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara membuat teks pidato yang baik? Untuk dapat membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks pidato. Teks pidato merupakan sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Seperti halnya dengan teks-teks yang lain, teks pidato juga harus memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus tahu maksud dari tulisan tersebut. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Lalu, apa tujuan dari pidato persuasif? Pidato persuasif bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Misalnya, pidato tentang ajakan menjaga lingkungan, berhenti mengotori bumi, peduli terhadap orang lain, dan sebagainya. Kemudian, setiap teks pasti memiliki ciri-ciri tertentu, seperti halnya teks pidato persuasif ini. Lalu, apa ciri-ciri teks pidato persuasif? Ciri-ciri yang pertama, seperti tujuan dari teks pidato persuasif, yaitu bersifat mendorong atau mengajak. Ciri-ciri yang kedua, reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi agar pendengar menyetujui atau meyakini dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada pendengarnya. Ciri-ciri yang ketiga, menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun atau kalimat-kalimat persuasif. Dan ciri-ciri yang keempat, menyertakan topik permasalahan yang akan dibahas dan dijelaskan dalam pidato tersebut. Jika kalian perhatikan, pasti seseorang dalam berpidato menggunakan metode-metode tertentu. Ada 4 metode dalam berpidato, apa saja? Yang pertama, metode impromptu. Pembicara berpidato tanpa persiapan. Metode ini menuntut pengetahuan dan kemahiran pembicara. Yang kedua, metode ekstemporan.
Pembicara membawa catatan kecil atau catatan penting, biasanya berupa urutan materi yang akan disampaikan pada pidato tersebut. Metode yang ketiga, metode menghafal. Sebelum berpidato, pembicara menghafalkan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Dan metode yang keempat adalah metode naskah. Saat berpidato, pembicara membacakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah langkah menyusun teks pidato. Langkah yang pertama adalah menyusun atau menentukan topik pidato yang akan kita sampaikan. Langkah yang kedua, menentukan tujuan dari pidato yang akan kita sampaikan. Langkah yang ketiga, menganalisis pendengar. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan langkah yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi naskah pidato. Selanjutnya, bagaimana cara memersuasi atau membujuk pendengar? Cara yang pertama, etika. Menggunakan etika atau tata cara yang baik agar audiens dapat menerima dengan baik pula. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan bahasa yang baik dalam menyampaikan pidato. Cara yang kedua, emosi. Menggunakan emosi untuk menggugah perasaan audiens. Yang ketiga, logika. Menggunakan logika dengan alasan-alasan yang masuk akal dalam kita menyampaikan pidato. Demikian pembahasan tentang materi teks pidato persuasif. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga kalian dapat memahami materi tersebut ya. Terima kasih. Selamat belajar.